warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Perkenalkan, saya Diah Rahmawati, profesi bidan di Universitas Bakti Pratiwi Indonesia. Pada kesempatan kali ini, di stase 3 ini, saya akan menampilkan video mengenai tanda bahaya pada kehamilan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada dosen pembimbing saya, Ibu Anita STRG dan Ibu Oktafirona MKes. Mudah-mudahan di video kali ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, alat-alat yang perlu kita siapkan dalam melakukan asuhan kebidanan pada ibu hamil dengan konseling tanda bahaya pada kehamilan, yaitu yang pertama timbangan, yang kedua tensimeter, yang ketiga meteran untuk mengukur lila, yang kelima Doppler, jeli, kemudian refleks patella, kemudian handsfoot dan tisu. Untuk melakukan konseling yang perlu kita lakukan persiapan yaitu lembar balik tanda bahaya pada ibu hamil, kemudian buku KIA, buku catatan dan pena. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk, Bu. Ya, Bu. Yuk, Bu, silakan duduk. Ada yang bisa Ibu bantu? Mau periksa kehamilan, Bu? Oh iya. Boleh Ibu lihat bukunya? Silakan. Oh iya. Oh, Ibu Maya ya. Iya. Ini hamil yang pertama, Bu ya? Iya, Bu. Iya. Bu, untuk saat ini Bu ada keluhan nggak? Kalau kemarin itu, Bu, nggak enak badannya, panas, lemas. Ada pusing? Iya, ada pusing juga, Bu. Jadi, ntar Bu ya, saya lihat dulu ya. Oh, Bu Maya sekarang berarti kehamilannya sudah hampir masuk 7 bulan ya, Bu ya? Iya. Iya. Baik Ibu, kita lakukan penimbangan dulu. Tambahnya berapa kilo? Oke, 58. Tensi dulu Bu ya. Tinggi badannya kan udah diukur ya? Iya. Iya. Gula sama tinggi badan sudah. Tensinya bagus. Bilang ya. Ini untuk melihat status gizinya. Bagus, kualinya. Kita lakukan pemeriksaan ini ya, refleks patellanya ya. Maaf Bu ya. Oke, satunya lagi. Oke, bagus Bu. Ibu, sambil saya mempersiapkan diri dan melakukan cuci tangan, kalau Ibu belum buang air kecil, Ibu silakan ke kamar mandi dulu untuk buang air kecil. Lakukan 6 langkah cuci tangan. Bu Maya, kita lakukan pemeriksaan perutnya ya Bu ya. Periksa dulu. Dapat 1. Yang di atas bokong Bu ya. Kemudian kita lakukan pemeriksaan tinggi fundus 24 cm. Kita lakukan pemeriksaan Leopard 2 untuk mengetahui bagian-bagian di sebelah kiri dan kanan. Punggungnya di sebelah kanan. Dan kita lakukan Leopard 3 untuk mengetahui bagian terbawah didapat melenting
keras. Kepala Bu, alhamdulillah posisinya normal Bu. Leopard 3, Leopard 4. Kita periksa bagian bawah, belum masuk panggul. Baik Bu, kita lakukan pemeriksaan denyut jantungnya Bu ya. Sering di ini nggak Bu, gerakannya bagus ya? Sering dihitung nggak? Jadi kalau dia denyut jantungnya harus Ibu hitung, misalnya dari bangun tidur selama 12 jam, dari jam 6 misalnya ya sampai jam 6 sore, ada nggak 10 kali. Kalau dia ada lebih dari 10 kali berarti bagus Bu. Oke, denyut jantungnya bagus, 148 kali per menit. Dan kita cuci tangan kembali. Setelah melakukan cuci tangan, alat-alat kita bereskan. Saya ingin menjelaskan sama Ibu tanda-tanda bahaya pada kehamilan. Jadi Ibu bisa paham nanti apa saja yang harus Ibu jaga supaya tidak terjadi yang beresiko pada Ibu dan pada bayinya. Ini saya jelaskan Bu. Nah, ini ada beberapa tanda bahaya pada kehamilan. Nah, yang pertama nih Bu, keluar air ketuban sebelum waktunya. Jadi misalnya Ibu ada ngerasain keluar air sebelum hamilnya cukup bulan, sebelum waktunya. Misalnya sebelum 9 bulan sudah keluar air, Ibu harus segera periksa ya. Jangan sampai nanti ditunda-tunda. Nah, kalau sudah keluar air, hamilnya belum cukup bulan, itu beresiko buat janinnya. Nah, yang kedua ini Bu, tanda bahaya kehamilan yang kedua, muntah terus-menerus dan tidak mau makan. Nah, kalau Ibu mengalami ini juga harus cepat periksa, bisa ke saya atau bisa ke rumah sakit. Nah, karena apa Bu? Kalau muntahnya terus-menerus, ibunya tidak mau makan, nah beresiko juga pada kandungannya. Nah, yang ketiga ini Bu, bengkak di kaki, tangan, wajah, sakit kepala, disertai kejang. Nah, ini juga termasuk tanda bahaya Bu. Nah, biasanya kalau bengkak di kaki, tangan, dan kejang ini biasanya tekanan darahnya tinggi Bu. Maka dari itu kita harus rajin periksa Bu. Jadi bisa kita tahu, kita cek tensinya tinggi, terus ada nggak gejala di protein di air kencingnya, nanti dicek. Jangan sampai terjadi kejang. Terus yang keempat ini Bu, perdarahan. Perdarahan ini bisa pada waktu hamil muda, bisa juga pada waktu hamil tua. Nah, kalau dia di hamil muda, bahayanya bisa menyebabkan keguguran Bu. Misalnya umur kandungannya 2 bulan, ibu keluar flek, terus keluar darah. Nah, itu cepat segera periksa. Atau nanti umpamanya hamilnya udah besar, keluar darah segar atau keluar gumpalan darah, cepat juga harus periksa karena bisa menyebabkan bahaya pada ibu maupun pada janinnya. Nah, kemudian ini Bu, janin kurang bergerak atau tidak bergerak. Nah, biasanya janin ini kita rasakan gerakannya biasanya di usia kehamilan udah masuk 5 bulan Bu. Nah, nanti bila gerakannya yang ibu rasakan berkurang, ibu cepat juga harus periksa. Nah, untuk itu ibu harus sering-sering menghitung, atau biasanya Bu dari selama 12 jam ada tidak gerakannya 10 kali. Jadi dari kita bangun tidur misal Bu ya, jam 6 sampai ke jam 6 sore gerakannya harus lebih dari 10 kali. Nah, kalau tiba-tiba gerakannya berkurang, ibu harus cepat periksa. Nah, tanda bahaya yang terakhir misalnya ini Bu, ada demam tinggi, ibu juga harus cepat periksa. Takutnya kalau ibunya demamnya tinggi bisa pengaruh juga ke bayinya. Jadi ibu harus cepat periksa ke puskesmas atau ke bidan.
Jadi Bu, di antara ini semua itu tanda bahaya pada kehamilan. Mudah-mudahan kalau ibunya nanti rajin periksa, ibunya udah paham tentang tanda bahaya, mudah-mudahan ibunya sehat, bayinya juga sehat. Nah Bu, di buku periksa ibu juga ada ini Bu. Nanti bisa ibu buka-buka ya. Nah, di halaman apa ini Bu? Di halaman 21. ya, di halaman 21 ibu-ibu bisa baca. Ini tanda-tanda bahaya pada kehamilan. Mungkin penjelasan dari saya ada yang mau ditanyakan Bu? Sudah cukup. Dan jelas Bu ya. Cukup jelas. Sudah jelas. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ibu-ibu bisa ingat dan kalau ada terjadi apa-apa cepat segera periksa ke puskesmas atau ke bidan. Dan yang terakhir, setelah kita melakukan pemeriksaan pada ibu hamil, konseling tanda bahaya pada kehamilan, yang terakhir kita melakukan pendokumentasian.